Perangkat ini juga memiliki kekurangan, dan kami akan membahas poin-poin yang perlu Anda perhatikan sebelum pergi ke toko. Galaxy A57 diluncurkan di Inggris dengan harga 529 pound sterling untuk versi 8256 GB. Sebagai perbandingan, A56 mulai dari 449 pound sterling dan A55 di 439. Selama 2 generasi, harga dasar dalam pound telah naik sekitar 20%, sementara fitur-fiturnya hanya berubah secara moderat. Secara absolut ini berarti bahwa jarak antara seri A dan model seri S kelas bawah semakin menyempit. Flagship Galaxy S24 yang sekarang dijual dengan diskon besar dapat ditemukan di toko retail dengan harga 550 hingga 600 pound sterling. S25 versi dasar mulai dari 699 pound sterling, dan pada akhir tahun harganya akan mulai turun mengikuti pola yang sama. Kenaikan harga ini tidak didukung oleh peningkatan yang radikal. Prosesor Exynos 1680 memberikan sekitar 80% performa single-threaded lebih tinggi dibandingkan A56 dan kameranya tetap sama. Modul kamera dibawa langsung dari A56 tanpa perubahan apapun. Modul utama adalah 50 megapiksel, ditambah ultra-wide 12 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Tidak ada lensa telefoto. Pada saat yang sama, para pesaing di kisaran harga yang sama, seperti Pixel 9a dan Nothing Phone 3 di tahun 2026 menawarkan lensa telefoto khusus atau modul utama yang jauh lebih mutakhir. Dalam praktiknya, ini berarti foto potret di A57 masih diambil dengan cara memotong dari modul utama, sehingga terjadi kehilangan detail khas di tepi rambut dan pakaian. Zoom lebih dari 2 kali bersifat digital dan pada 4 kali lipat saja sudah terlihat artefak pemrosesan. Samsung telah meningkatkan pemrosesan gambar dengan ISP baru di Exynos 1680 dan mode malam kini menjadi lebih cepat 1 hingga 2 detik. Namun sensornya tetap sama, dan pemrosesan perangkat lunak tidak dapat mengatasi keterbatasan fisik dari perangkat keras. Pengisian daya nirkabel belum hadir di A57, sama seperti pada 4 generasi sebelumnya dari seri A5. Para pesaing di kisaran harga ini sudah lama menawarkan Qi. Pixel 9a telah mendukung pengisian daya nirkabel sejak tahun 2024. Nothing Phone 3 sudah memilikinya sejak peluncurannya. Dalam praktiknya, ini berarti Anda tidak akan bisa menggunakan dudukan pengisian daya di samping tempat tidur atau di mobil dengan A57. Bagi banyak orang, ini memang fitur sekunder, tetapi kebiasaan meletakkan ponsel di dock alih-alih mencari kabel sudah menjadi bagian dari rutinitas harian bagi banyak pengguna. Pengisian daya kabel juga masih bertahan di 25 watt. Xiaomi dan Motorola di kelas yang sama sudah lama menawarkan 67 bahkan 120 watt. Samsung telah mempertahankan daya 25 watt di seri A sejak tahun 2021. Pada versi Eropa dari A57M hanya terdapat smartphone dan kabel USB-C di dalam kotaknya. Dan di sini kita bisa melihatnya. Itu terletak di dalam sana. Selain itu, ada alat untuk baki SIM tapi tidak ada adaptor daya. Samsung memperkenalkan kebijakan ini sejak tahun 2021 untuk flagship, lalu memperluasnya ke seri kelas menengah. Secara teknis ini bukanlah hal baru, tapi patut diingat saat menghitung biaya akhir. Charger Samsung asli 25W harganya 20-25 euro di Eropa. Jika beli versi pihak ketiga, harganya cuma 10 hingga 12 euro. Namun demi sertifikasi dan keamanan, banyak yang tetap pilih yang bermerek. Dalam praktiknya, ini berarti dengan harga 529 pound sterling, biaya sebenarnya untuk mendapatkan satu set lengkap adalah sekitar 545 hingga 555 jika Anda belum memiliki adaptor yang sesuai. Pesaing internal utama untuk A57 adalah Galaxy S25 FE milik Samsung sendiri. Pada saat peluncuran A57, ponsel ini dijual di Inggris dengan harga 579 hingga 599 pound. Jadi perbedaannya sekitar 50 hingga 70 pound.
Dengan biaya tambahan itu, S25 FE memberi Anda prosesor Exynos 2400, performa setara dengan S24, lensa telefoto dengan 3 kali pembesaran optik, pengisian daya nirkabel 15 watt, perlindungan IP68 alih-alih IP67, dan layar berkualitas lebih tinggi dengan tingkat kecerahan puncak 2600 nits. Kedua model memiliki kebijakan pembaruan yang sama, yaitu 6 tahun pembaruan Android dan 7 tahun patch keamanan. Satu-satunya aspek di mana A57 unggul adalah ketebalan bodinya. S25 FE lebih tebal sebesar 0,8 mm. Dalam semua hal lainnya, saat membandingkan spesifikasi di layar toko, pembeli biasanya lebih condong memilih model FE. A57 bukan pilihan terbaik bagi mereka yang sering mengambil foto dengan ponsel dan terbiasa menggunakan zoom optik. Ketiadaan lensa telefoto sangat terasa dalam skenario sehari-hari. Misalnya, acara keluarga atau konser di luar ruangan di mana Anda benar-benar tidak bisa mendekat. Anda juga sebaiknya melewatkan model ini jika pengisian daya nirkabel penting bagi Anda. Melihat kebijakan Samsung saat ini, fitur tersebut juga tidak akan hadir di generasi berikutnya dari seri A. Terakhir, jika anggaran Anda memungkinkan untuk menambah 50 hingga 70 pound, setidaknya layak untuk mencoba memegang Galaxy S25 FE di toko. Perbedaan pada rasa kamera dan layar biasanya lebih terasa dibandingkan perbedaan harganya. Itu saja untuk saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ke channel kami